Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Investor, kembali lagi dengan saya Dita Dawayanti di podcast episode kali ini. Oke teman-teman, nah untuk episode kali ini sangat spesial banget nih narasumbernya itu kita undang dari kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat. Itu ada Ibu Sri Herlinawati. Ibu, halo, apa kabar? Baik, oke, kamu Ibu. gimana Pak? Alhamdulillah Ya, baik alhamdulillah ya, Bu, ya. sehat ya. Iya Ibu, mungkin ini pertama kali ya Bu ya? Iya. Untuk menjadi narasumber di GIL Talk hari ini. Seneng banget. Oke, mungkin udah lama banget nih Bu, udah nggak bincang-bincang mengenai informasi investasi yang lagi hangat-hangatnya nih. Sebelumnya nih Bu, mungkin di luaran sana nih banyak orang yang kayak apa sih itu Bursa Efek Indonesia gitu Bu. Terus secara detailnya Ibu boleh jelasin deh Bursa Efek Indonesia itu apa gitu. Oke, terima kasih sebelumnya Dita. Oke. Jadi Bursa Efek Indonesia, saya di kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia Jawa Barat ya. Senang banget bisa jadi narasumber untuk podcast hari ini. Senang banget nemenin Dita juga nih. Jadi Bursa Efek Indonesia itu satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di pasar modal Indonesia. Satu-satunya namanya Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi kita menyediakan beberapa infrastruktur juga fasilitas tentang perdagangan efek yang ada di pasar modal. Jadi kalau untuk perdagangan tuh kita membuat perdagangannya juga, mengatur pengawasannya juga, tentang anggota bursanya juga supaya juga teratur, wajar dan efisien. Gitu. Jadi semua perdagangannya juga transparan, ada infrastruktur yang disediakan dan produknya juga banyak. Jadi tidak satu aja atau saham. Terkait dengan tadi perdagangannya, hanya sahamkah atau apa aja nih Bu? Ya, sebenarnya produk pasar modal ada saham, ada obligasi, lalu juga ada reksadana, ada ETF, lalu juga ada derivatif turunan dari obligasi, saham dan reksadana. Jadi ada futures juga, ada indeks futures juga 45, ada beberapa juga. Jadi bukan hanya saham aja nih, Dit. Gitu. Terkait dengan saham nih, mungkin yang info-info yang sekarang terhangat itu tentang investasi saham nih Bu. Apalagi kan sekarang banyak investasi bodong. Nah, apa itu investasi dan apa pentingnya investasi bagi mahasiswa kayak gitu Bu? Wah, Dita semangat banget nih kayaknya ya. Mungkin teman-teman yang di sana udah terjun nih investasi kayak gitu. Mungkin tapi nggak tahu nih investasi itu apa gitu. Terus manfaatnya itu apa gitu? Iya, investasi itu sebenarnya memang harus butuh pengorbanan Dit, ceritanya ya. Jadi kayak kuliah juga butuh pengorbanan ya. Tiap hari kuliah dari jam 7 sampai sore gitu ya. Meluangkan waktu sedikit untuk ilmu dan lain-lain. Nah, investasi juga perlu. Jadi kita menahan diri nih supaya tidak konsumtif gitu ya, supaya kita juga nanti di kemudian hari mendapatkan apa yang kita ingin. Kalau misalkan pengen nanti kayaknya nih pengen punya rumah Dita pengen apa lagi nih, pengen nanti nikah kayaknya ya, misalkan ada gedung yang udah jadi ngeceng-ngeceng atau konsepnya outdoor gitu ya, itu kan semua butuh modal gitu ya. Nah di situ pentingnya investasi, salah satu kita menahan keinginan kita untuk saat ini untuk nanti mendapatkan keuntungan di masa depan. Ada proses tentunya untuk investasi. Nah dari mulai 100.000 untuk mahasiswa udah mulai bisa investasi di saham salah satunya atau di produk pasar modal lainnya, itu bisa. Oke, berarti modalnya cukup 100.000 aja gitu ya Bu ya? 100.000 bisa terjun di saham. Betul. Dan itu bisa dirasakannya nanti bertahap nih. Kalau mau capital gain jangka pendek, Dita mau jangka pendek setahun dulu nih boleh, atau mau jangka panjang nanti 5 tahun lagi boleh, mau 3 tahun lagi boleh, berdasarkan tujuan masing-masing, karena tujuan Dita sama saya pasti beda. Nah itu disesuaikan juga tuh jangka waktunya. Bisa. Berarti nggak ada tuh Bu yang 1 tahun gitu pengen cepet kaya gitu, nggak bisa? Kalau untuk 1 tahun investasi bisa, bertahap itu pasti ada. Cuman kalau mau yang orientasinya saya pengen investasi cepet kaya, itu hati-hati, takutnya nanti malah masuk memilih jalan yang salah, malah masuk ke investasi bodong. Nah itu juga hati-hati gitu. Oke, berarti jenis yang diambil untuk mahasiswa nih, yang modalnya 100.000, kira-kira jenis saham kayak apa sih Bu? Oke, kalau 100.000 sebenarnya saham-sahamnya teman-teman bisa pelajari dulu berdasarkan analisa fundamental dan teknikal. Jadi kita nggak asal tebak-tebakan angka gitu ya, tebak-tebakan dia beli apa, aku juga FOMO. Ini juga hati-hati nih, jangan FOMO ikut-ikutan. Jadi berdasarkan risk pribadi masing-masing, sama juga tadi tujuannya mau apa, karena kan setiap orang beda-beda. Kalau yang 100.000 sekarang udah banyak banget ya, bisa saham, sudah bisa mulai reksadana,
juga sudah bisa ada peralihan dari reksadana mau ke saham, ada ETF juga. Mumpung mahasiswa punya banyak waktu, Dita juga sama teman-teman bisa nih belajar dulu dari leher ke atas sekarang istilahnya. Jadi ilmunya dulu, modalnya masih terbatas, nggak apa-apa 100.000 gitu ya. Tapi kan nggak kerasa ya, sebulan 100.000, sebulan 100.000, setahun Dita punya 1.200.000. Belum ada pengembangan capital gain dan dividen, itu juga nambah lagi tuh returnnya nih. Jadi di pasar modal ada keuntungannya juga. Ada keuntungannya juga. Tapi Bun, kalau misalnya Dita nih nabung saham 100.000, terus tiba-tiba nih sebulan kemudian saham itu turun, nah Betul. kayak gimana sih untuk menghadapi kayak gitu, situasi kayak gitu, apalagi misalnya Dita tuh pemula kayak gitu. Ya, nah sebelum jadi investor memang kita harus pahami dulu apa yang harus kita mau beli gitu ya. Lalu juga kita harus paham kondisi keuangan kita tuh seperti apa. Jadi pada saat kita masuk memilih produk pasar modal, kan beda-beda tuh karakteristiknya. Saham seperti apa, reksadana seperti apa, ETF seperti apa. Saham tuh karakteristik naik turun. Jadi kalau misalkan ada naik harganya atau turun harganya, itu harus sebenarnya udah tahu nih kita sebagai pemula. Cuman kan kalau teori sama praktek beda ya. Nah makanya kelebihannya harus buka rekening 100.000, itu kita praktek. Oh kalau lagi turun, kan tadi tujuan kita misalnya 1 tahun nih ke depan. Ya udah berarti kan nanti tujuannya 1 tahun. Kalau cuma naik 1 hari 2 hari kan kayaknya juga nggak ini ya, nggak panjang gitu. Itu sudah biasa sih sebenarnya. Jadi itu juga secara psikologi juga mungkin akan bisa dirasakan, tapi juga jangan panik karena Dita harus fokus tujuan saya 1 tahun ke depan, bukan 1, 2, 3 hari. Gitu. Jadi memang karakteristiknya naik turun karena mekanismenya seperti itu. Nah, terkait mekanisme nih, Ya. prosedur untuk nabung di saham tuh kayak gimana? Ini investasi tuh kayak gimana sih, Bu? Ya kalau Dita misalkan sama teman-teman nih yang mau jadi investor, yang pertama harus buka rekening di sekuritas dulu yang tentunya memiliki izin dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada beberapa dokumen persyaratan seperti kayak KTP, buku tabungan. Kalau mahasiswa mungkin NPWP belum ya. Ada juga NPWP kalau memang sudah memiliki pekerjaan. Lalu juga ada deposit 100.000 untuk nanti modal awal beli saham. Oke, terkait dengan dokumen yang prosedur-prosedur kayak gitu, untuk menjadi bagian dari Bursa Efek Indonesia terjun di sahamnya itu berapa lama sih, Bu? Kalau terjunnya sih sebenarnya tergantung orangnya ya, beda-beda nih. Kalau sering banget dia belajar, memperdalam analisa, terus juga pengalaman praktek di sahamnya juga mungkin semakin sering, frekuensinya semakin sering, itu akan menambah skill ketajaman analisis dia dalam menentukan kapan saya harus masuk, saham mana yang harus kita pilih, di harga berapa, itu lebih enak sebenarnya ngambil keputusan. Tapi kalau misalkan ada, aduh sibuk banget nih misalkan kuliah gitu ya, nggak ada waktu gitu ya, kan bisa juga dibelinya misalkan 3 bulan sekali setelah laporan keuangan itu keluar, atau dengan jasa broker profesional yang ada bekerja di perusahaan sekuritas, itu membantu kita sebenarnya. Jadi balik lagi nih, tujuannya mau seperti apa, profil resiko kita seperti apa, itu juga menentukan keputusannya. Oke, dalam pengambilan keputusan tentunya kan Ibu sudah bilang nih ada analisis fundamental dan ada analisis teknikal. Ya. Kira-kira mana sih yang lebih penting kayak gitu? Sebenarnya mereka saling ngelengkapi nih, Dit. Jadi kalau misalkan fundamental kita lihat dari kinerja keuangannya, dia tuh sehat nggak sih? Ya, utangnya kayak gimana nih? Utangnya walaupun utang banyak produktif nggak gitu kan? Ataupun memang jadinya tidak efektif nih. Lalu dari nilai bukunya seperti apa? Pokoknya kondisi keuangan si perusahaan itu lihat dari fundamental. Tapi ketika melihat momentum, ini udah oke nggak nih gitu ya? Lagi turun, apakah misalkan kalau kita masuk nanti turun lagi atau naik nih? Nah itu bisa menggunakan teknikal. Jadi ngelihat lebih ke waktu. Jadi kombinasi antara fundamental sama teknikal itu lebih baik digunakan dua-duanya sih menurut saya. Tapi balik lagi ya, kalau kayak Dita maunya aku trading aja nih Bu gitu ya, mungkin lebih ke teknikal. Aku mau kayaknya investor jangka panjang ke fundamental. Tapi dua-duanya saling ini sih melengkapi. Kalau misalnya fundamental itu berarti ke arah berita-berita gitu ya? Berita, laporan keuangan, kinerja perusahaan lah. Kalau untuk teknikal nih Bu, ke arah mananya?
Kalau teknikal kan itu lebih ke chart ya, ke kinerjanya berdasarkan grafik. Jadi kita bisa ngelihat banyak sekali indikator sih, Dit. Ada strength index gitu ya, ada support resisten. Itu memang butuh waktu untuk pemula sih, bisa bertahap lah dipelajarinya. Memang butuh waktu lah gitu ya. Kayak belajar juga kan nggak mungkin SD langsung kuliah gitu kan. Ada Harus ada proses prosesnya karena juga. pasar modal itu dinamis. Oke, mungkin tadi udah nih jenis sahamnya, terus untuk manfaatnya juga bisa dirasakan untuk lama ya Bu ya, di jangka waktu yang sangat panjang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nih sebagai pemula, terus di saat nanti kita terjun, terus ke bawah arus-arus kayak gitu, akhirnya misalnya Dita tuh ke bawah arus yang nggak benar misalnya Bu, ke investasi bodong. Nah, untuk kembali lagi ke arah yang benar tuh kayak gimana sih Bu? Ya, itu memang harus dari tekad hati yang paling dalam. Balik lagi, tujuan langkah pertamanya kalau saya investasi, tujuannya mau apa gitu ya. Kalau misalkan, aduh ini lagi teman lagi investasi misalkan di investasi yang A gitu ya. Tujuan kita bukan ke sana, itu kita juga nggak kenal sama produk itu ya. Jangan FOMO, jangan fear of missing out. Jadi jangan ikut-ikutan. Supaya apa? Supaya juga kita tahu keuntungan kita tuh beda nih sama orang lain gitu ya. Profil resiko kita beda sama orang lain. Jadi kita ibaratnya yang tahu nih keputusan yang terbaik tuh kita tahu sendiri gitu ya. Kita yang mutusin, jangan FOMO atau ikut-ikutan. Nah, Dita juga harus tahu nih ciri-ciri investasi bodong itu apa ya. Jangan sampai ada yang ngejanjiin investasi dengan return yang tinggi. Aku kan mau cepet kaya nih, itu 1 tahun masih lama banget ya, aku mau sebulan aja langsung kaya. Ya nggak bisa gitu juga gitu. Apalagi Dita nggak tahu produknya apa, terus ikut-ikutan, tujuannya juga nggak tahu. Nah, itu hati-hati. Jadi kalau untuk investasi bodong, hati-hati, jangan langsung lihat nih, keuntungannya janji tinggi, tuh hati-hati. Dita harus curiga. Ya, ini izin OJK nggak nih? Ini legal atau enggak nih gitu ya. Terus ada penguncian dana, ciri-cirinya. Nggak boleh misalkan keluar dulu, dikunci dananya, nggak boleh dijual dulu, itu juga hati-hati. Jadi kita sebagai masyarakat juga atau generasi milenial atau Gen Z harus tahu banget, paham banget ciri-ciri investasi bodong tuh seperti apa. Oke, mungkin teman-teman juga di mahasiswa udah banyak ya Bu yang terjun, misalnya yang udah punya return yang tinggi, misalnya dengan dengan return yang tinggi sehingga bisa kebeli apapun dari si hasil si keuntungan ya. Gitu. Nah, terkait dengan saham dan reksadana nih Bu, menurut Ibu return yang dihasilkan saham dengan reksadana itu jauh berbeda atau sama kayak gitu, gimana? Sebenarnya kalau untuk pemilihan produk investasi sih kita harus diversifikasi, Dit. Jadi jangan taruh uang dalam satu keranjang. Dita misalkan kemarin nih dapat THR banyak gitu ya, semua langsung dimasukin ke saham katakanlah. Dalam satu saham itu juga kan ada resikonya. Jadi salah satu meminimalisir resiko itu kita harus diversifikasi. Kalau saham tuh enak sih sebenarnya, ada saham di sektor food beverage, ditaruh lagi di saham pertambangan. Itu udah 2 sektor yang beda, Dita udah diversifikasi. Kalau mau diversifikasi lagi untuk jangka waktu pendek gitu ya, ada reksadana, itu juga bisa diversifikasi. Jadi semakin banyak diversifikasi sebenarnya kita disesuaikan lagi ya, balik lagi ke tujuan. Tujuan jangka pendek kayaknya simpen di reksadana deh. Jangka menengah sama panjang sahamnya di sektor ini sama ini deh. Itu juga udah diversifikasi. Jadi mereka juga sebenarnya bisa saling meng-backup supaya tadi kalau keranjangnya telur semuanya tumpah gitu kan, ya nanti uangnya juga habis atau semua gitu. Jadi kita diversifikasi sesuai dengan tujuan. Oke, untuk sektor di saham nih, sektor apa sih yang menjanjikan kayak gitu? Agar sahamnya tuh kalau turun nggak turun banget gitu. Ya, kalau itu sebenarnya banyak banget sih sektor di IDX ya, ada Jessica juga. Mungkin Dita juga sebagai perwakilan dari milenial nih, ini juga kalau keuntungan di pasar modal, investornya harus up to date, jangan kudeta. Jadi kalau misalkan sekarang lagi happening apa nih, misalkan ya bank digital, kira-kira apa nih saham yang lagi naik nih harganya gitu ya, atau nanti ada perubahan lagi nih, sekarang udah pelonggaran PPKM, kira-kira food beverage udah mulai ini lagi nggak ekonominya. Kita lihat sektor perbankan. Jadi memang kalau di pasar modal karena sifatnya dinamis, kita juga harus up to date. Jadi apa nih yang lagi bagus, apa yang lagi kondisinya juga mendukung untuk investasi kita, itu kita bisa masuk ke situ.
Jadi ini tuh tergantung pada perkembangan yang ada Betul, sekarang, makanya gitu harus ya. update. Mungkin Ibu boleh kasih tips and trick buat para investor yang masih pemula, yang baru terjun nih di investasinya, boleh banget nih Bu. Oke, jadi kalau untuk yang milenial atau Gen Z nih yang mau menjadi investor di pasar modal, tentu harus mungkin inget 3P ya. Paham, punya, pantau. Jadi paham dulu nih kondisi keuangan kita seperti apa. Paham nih tujuan kita investasi mau ngapain. Jangan sampai FOMO atau ikut-ikutan. Setelah paham produknya seperti apa, return resikonya seperti apa, kita punya. Jadi kalau udah punya, kita bisa monitor langsung, oh ngerti, oh ini cara beli saham, ini jual saham, dan juga jangan lupa memantau. Jadi selalu monitoring pergerakan harga saham, karena kita investasi di saham itu kita punya perusahaan, Pak. Jadi walaupun kita masih sambil kuliah, perusahaan kita seperti apa kita harus tahu, karena uang investasi kita di situ. Oke. Ya. Oke, berarti kita simpulin aja nih Bu, untuk menjadi tips and trick dari si investor untuk terjun di investasi yang bagi pemula ini, intinya 3P ya Bu ya. Ada paham, pantau, dan Punya. Oke. Mungkin teman-teman nanti boleh banget nih kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan mengenai investasi, apalagi buat para pemula, boleh banget untuk di komen di bawah sini. Oke. Mungkin perbincangan topik kali ini tentang Bursa Efek Indonesia dicukupkan sekian ya Bu ya. Terima kasih udah bisa Sama-sama. datang di podcast kita hari ini. Semoga kita nanti di episode-episode kali untuk kedepannya kita bisa ketemu lagi. Oke, terima kasih Ibu. Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.